Shalom semuanya, saya Bambang Rizkyanto. Di channel ini kita belajar berapologetika. Video kali ini saya beri judul Natal 25 Desember Perayaan Pagan. Bagi rekan-rekan yang merasa video saya bermanfaat, mohon sekiranya bisa mengunjungi channel saya di Bambang Rizkyanto dan melakukan subscribe, share, like, dan komen. Terima kasih sebelumnya. Satu tuduhan Muslim, ini yang dulu sempat rame ya, dari Deddy Corbuzier, dia menyebutkan tanggal 25 bukan hari lahir Nabi Isa atau Yesus. Tanggal tersebut disetarakan oleh zaman dulu oleh komunitas pagan. Kemudian yang berikutnya ini adalah tuduhan dari Irena Handono. Yaitu hari kelahiran Dewa Matahari. Dewa Matahari itu dinyatakan lahirnya 25 Desember. Ini orang yang sama. Kemudian dari Kainama, Saya lihat istilah kelahiran yang namanya Natal itu bukan untuk Jesus, tapi untuk Sol, Dewa Matahari. kemudian terakhir dari Donditan. Lah ya. Tapi yang jelas tanggal 25 Desember itu adalah seperti kata buku ini, 25 Desember adalah hari lahir Dewa Matahari yang disebut Mitra ya. Dua Romawi awal mula munculnya tuduhan. Ini saya kutipkan dari buku The Origins of the Liturgical Years, karangan Thomas Talley dari halaman 88, dari era Jablonski dan Hardouin, keduanya dari abad ke-18 Masehi, sudah menjadi hal umum untuk menyatakan bahwa perayaan Natal 25 Desember adalah adaptasi dari perayaan titik balik musim dingin Romawi. Natalis Solis Invicti. Festival ini ditentukan pada tanggal 25 Desember oleh Kaisar Aurelian pada tahun 274 Masehi. Kemudian yang kedua, ini saya kutipkan dari paper The Origins of the Christmas Date, Some Recent Trends in Historical Research, karangan Nordhaft. Jadi Hermann Usener, salah satu pionir dalam studi modern agama. Usener berpendapat bahwa Natal adalah contoh nyata bagaimana elemen kekristenan dikembangkan dari konteks pagan kuno. Perayaan kelahiran Yesus adalah sinkretisasi pemujaan matahari. Tahun 274 Masehi, saat Kaisar Aurelian menaikkan Dewa Matahari Sol Invictus menjadi dewa tertinggi dari Kekaisaran Romawi dan menetapkan perayaannya pada tanggal 25 Desember. Jadi dari mulai era Jablonski di abad ke-18 hingga Hermann Usener di abad ke-19 ini argumennya sama bahwa di tahun 274 Masehi itu Kaisar Aurelian meresmikan tanggal 25 Desember itu sebagai perayaan kelahiran Sol Invicti. Ini yang nanti akan kita bahas secara lebih mendalam. Tiga membahas Sol Invictus, ya. Siapa Sol Invictus? Ini saya kutipkan dari buku Greek and Roman Mythology A to Z, karangan Kathleen and Daly. Sebetulnya ada dua Sol ya. Yang pertama adalah Sol yang kuno. Ini dia juga dewa matahari. Kemudian ada Sol yang kemudian. Jadi kalau kita lihat dari bagian ini ya. Kemudian Kaisar Aurelian 270 hingga 275 Masehi memperkenalkan pemujaan Sol Invictus. Matahari tidak terkalahkan kepada masyarakat kuno. Namun Sol yang diperkenalkan ini memiliki sumber dari Syria. Bukan Sol yang berasal dari agama lama Romawi. Anda perhatikan bahwa di buku ini ya, yang khusus membahas mengenai mitologi tidak disebutkan tanggal 25 Desember. B. Tanggal-tanggal perayaan Sol Invictus. Ini masih dari buku The Origins of the Liturgical Years dari halaman 88. Menurut kalender Romawi abad pertama, ada indikasi terhadap tanggal 9 Agustus. Di Circus Maximus juga ada kuil pemujaan matahari. Perayaan pendiriannya adalah tanggal 28 Agustus. Sumber kedua, saya kutip dari paper Sol Invictus, The Winter Solstice and the Origins of Christmas, karangan Stephen Hitchmans, dari halaman 384 dan 385. Kenyataannya tidak ada bukti langsung bahwa penetapan perayaan Sol Invicti pada 25 Desember mendahului Natal. Ya, ingat tidak ada bukti langsung.
bahwa Sol Invicti itu mendahului Natal. Tanggal perayaan Sol secara tradisional sebagaimana tercatat dalam kalender Romawi awal adalah 8 Agustus, 9 Agustus, 28 Agustus, dan 11 Desember. Ada bukti langsung bahwa di tahun 274 Masehi, Aurelian mengadakan perayaan 4 tahunan untuk menghormati Sol yang diadakan pada 19 hingga 22 Oktober. Jadi ini senada dengan sumber sebelumnya Thomas Daly ya, 9 Agustus dan 28 Agustus. Sementara di tahun 274 Aurelian ini bukan menentukan tanggal 25 Desember melainkan 19 hingga 22 Oktober. Sumber ketiga dari paper The Origins of the Christmas Date, Some Recent Trends in Historical Research, karangan Nordhaft, halaman 907, sebagaimana ditunjukkan dengan benar oleh Hitchmans. Jadi dia sepakat dengan apa yang ditulis oleh Hitchman yang tadi saya kutip sebelumnya. Tidak ada bukti yang cukup yang mendukung hipotesa bahwa perayaan Natal 25 Desember muncul dari perayaan pagan. Data-data menunjukkan tanggal 8 atau 9 Agustus, 28 Agustus, 19 atau 22 Oktober dan 11 Desember. Jadi tanggal-tanggal ini ya 8, 9 Agustus, 28 Agustus, 19, 22 Oktober dan 11 Desember ini relatif disebutkan tadi oleh Thomas Daly, Stephen Hitchmans dan Nordhaft ini. Tidak ada satupun yang menyatakan 25 Desember. C. Kapan Sol Invictus dikaitkan dengan tanggal 25 Desember? Ini ternyata baru muncul secara tertulis, itu adalah di tahun 354 Masehi. Ini saya kutipkan dari paper karangan Nordhaft tadi, halaman 906-907. Bukti utama yang menuntun pakar seperti Usener untuk menyimpulkan ada hubungan antara Sol Invicti dengan Natal adalah dokumen Chronograph 354. Mencatat beberapa perayaan pagan Romawi yang dirayakan di pertengahan abad keempat. Tulisan untuk tanggal 25 Desember adalah N Invicti CM XXX. Ini dibaca sebagai Natalis Invicti Circenses Misius XXX yang berarti adalah kelahiran Invictus 30 kereta kuda. Ini adalah dokumen Chronograph 354 untuk bulan Desember. Kita lihat di tanggal 25 Desember ini adalah tertulis N Invicti CMXXX yang artinya adalah Natalis Invicti Circenses Misius XXX yang artinya tadi adalah kelahiran Invictus 30 kereta kuda. Nah, yang menarik ternyata Chronograph 354 ini juga mencatat kelahiran Yesus. Jadi ini ya dari Depositio Martyrum ada entry yang menuliskan Cal Iannatus Christus in Bethlehem, Judea. Bahasa Inggrisnya adalah 8 before the calends of January, Birth of Christ in Bethlehem of Judea. Jadi kalau 1 Januari adalah hari pertama, kemudian ada 31 Desember, 30, 29, 28, 27, 26, dan 25. Jadi hari ke-8 sebelum kalender Januari itu jatuhnya pada 25 Desember. Jadi karena disebutkan dalam satu dokumen yang sama, Chronograph 354, maka yang menjadi masalah adalah siapa mendahului siapa. Ini saya kutipkan dari Stephen Hitchmans lagi ya, dari halaman 384. Di sini langsung saya bacakan di sini aja ya. Sama sekali tidak ada bukti kuat bahwa perayaan Sol mendahului perayaan Natal. Masih dari Stephen Hitchmans, menjadi tidak beralasan untuk menerima begitu saja Natalis Invicti itu lebih dulu dari Natal. Dengan bukti-bukti yang ada sekarang, kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa perayaan Sol di 25 Desember dilembagakan sebagai reaksi terhadap klaim umat Kristen bahwa tanggal 25 Desember adalah hari lahir Kristus, sekalipun Hitchmans masih menyatakan bahwa ini sepenuhnya dugaan.
Saya kutipkan lagi ini masih dari Stephen Hitchens, tetapi dari papernya yang berbeda ya. Kita tidak mempunyai bukti kuat untuk perayaan Sol di tanggal 25 Desember hingga Kaisar Julian menulis himne kepada Helios di tahun 362. Sedangkan perayaan Natal 25 Desember dapat dibuktikan di Roma 336 Masehi saat mana perayaan Natal telah mapan. Tidak ada satu iota pun bukti yang menyatakan perayaan Sol 25 Desember sudah ada sebelum perayaan Natal. Jadi Hitchens, seperti yang tadi sebelumnya sudah saya kutip, tampaknya dia lebih meyakini bahwa perayaan Natal itu sudah ada lebih dahulu, baru kemudian perayaan Sol Invictus itu kemudian mengikuti. 4 Romawi, apakah 25 Desember sudah dicatat sebelum 274 Masehi? Kali ini saya akan mengutip dari sumber Kristen. Memang tidak ada di sini yang menyebutkan secara literal 25 Desember ya. Ini saya kutipkan pertama A dari Hippolytus, dia hidup 170 Masehi hingga 235. Jadi ini pasti sebelum 274. Dalam bukunya Hippolytus on Daniel, di sini dikatakan he was born in Bethlehem, took place on the 8th day before the calends of January. Kemudian B. Sextus Julianus Africanus, dia lahir 160, meninggal 240. Jadi ini juga sebelum era 274. Ini dalam bukunya The Chronography. Di sini saya kutipkan ya. The advent of the word of salvation that was announced to the world in the time of the sway of the Caesars. Jadi, kedatangan firman juru selamat itu diumumkan kepada dunia di waktu sway of the Caesars. Apa itu sway of the Caesars? Sway of the Caesars ini adalah March Equinox. Jadi, March Equinox ini adalah tanggal atau hari yang menandai di mana matahari itu bergeser dari sisi utara ke sisi selatan atau dari sisi selatan ke sisi utara. Jadi ini biasanya terjadi antara tanggal 19 Maret hingga paling lambat 21 Maret. Jadi kalau Maria katakanlah mulai hamil misalkan di 19 Maret, maka kelahiran Yesus itu ya sangat mungkin akan terjadi di 25 Desember karena itu sudah 9 bulan lebih ya. 5 Romawi, kesimpulan. 1. Bukti dari tulisan non-Kristen menempatkan penyebutan perayaan Sol Invicti 25 Desember baru ada tahun 354 Masehi. Bersamaan dengan bukti Natal dirayakan 8 hari sebelum kalender Januari. Ini adanya tadi di dalam kronograf 354. Kemudian 2, tidak ada bukti bahwa Kaisar Aurelius di tahun 274 Masehi menetapkan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Sol Invictus. Yang ada justru Aurelius menetapkan perayaan Sol Invicti itu adalah 19 atau 22 Oktober dan itu dirayakan setiap 4 tahunan. Bukti dari tulisan Kristen menunjukkan Yesus lahir tanggal 25 Desember berasal dari sebelum 274. Ini merujuk kepada Hippolytus. Kemudian 4. Sumber sebelum kronograf 354 mencatat perayaan Sol Invictus dilakukan 8 Agustus, 9 Agustus, 28 Agustus, 19 Oktober, 22 Oktober, dan 11 Desember. 5. Menurut Stephen Hitchens, tidak ada bukti Sol Invictus 25 Desember dilakukan sebelum umat Kristen merayakan Natal pada 25 Desember. Justru tadi malah Stephen Hitchens memberikan indikasi bahwa yang mungkin terjadi adalah bahwa perayaan Sol Invictus 25 Desember itu adalah untuk merespon perayaan Natal yang sudah dilakukan umat Kristen di tanggal 25 Desember. Nah, saya akan kembali ke Wikipedia ya, karena tadi Ustadz Kainama mengutip dari Wikipedia. Ini tadi yang dibacakan ya, tradisi yang menyebutkan bahwa tanggal 25 Desember yang berdekatan dengan titik balik matahari dipilih sebagai perayaan Natal karena merupakan tanggal festival Romawi Dies Natalis Solis Invicti menurut karya tulis dari abad ke-12. Kita lihat referensi nomor 8.
disebutkan kesalahan pengutipan, referensi tidak sah. Saya coba cross-check juga dengan Sol Invictus versi Wikipedia bahasa Inggris. Ini sebetulnya juga sama ya. The main festival dedicated to him was the Dies Natalis Solis Invicti on 25 Desember. Anda lihat di sini citation needed. Jadi diperlukan adanya kutipan. Anda baca di situ keterangan di bawahnya, this claim needs references to reliable sources. Jadi ini sebetulnya sejalan dengan apa yang tadi dikatakan oleh Stephen Hitchmans maupun tadi oleh Nordhaft bahwa tidak ada bukti sama sekali bahwa Kaisar Aurelian atau Aurelius itu meresmikan tanggal 25 Desember sebagai hari raya kelahiran matahari tak terkalahkan. Jadi saran saya banggai nama, kalau Anda mau mengutip Wikipedia boleh, tetapi kutiplah dengan teliti. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Jika rekan-rekan merasa video saya bermanfaat, mohon sekiranya bisa mengunjungi channel saya Bambang Rizkyanto dan melakukan subscribe, share, like, dan komen. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.